Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan bahas lebih dalam apakah memang memasukkan ordalnya atau orang dalam yang ke dalam kabinetnya Pak Jokowi adalah bagian dari strategi Pak Prabowo untuk menyukseskan ataupun mengamankan anggaran makan bergizi gratis yang kemarin sempat geger anggarannya diturunkan ya. Saya akan putarkan dulu. Ini menteri-menterinya Pak Jokowi. Menteri-menterinya Pak Jokowi sudah pada berkomentar soal anggaran makan bergizi gratis. Saya bacakan dulu ya. Pernyataan dari Menko PMK Pak Muhadjir Effendi, kita baca bersama. Pak Muhadjir bilang, saya kira untuk daerah tertentu 7.500 itu sudah sangat besar. Itu disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendi Kamis 18 Juli ya. Ini sumbernya cnnindonesia.com. Nah itu tadi Menko PMK menilai 7.500 sudah sangat besar. Dapat apa 7.500? Bagaimana dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto? Kita lihat Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, menyampaikan tentang makan bergizi gratis. Kita dengarkan sama-sama. Pertama, program makan gratis itu sudah dianggarkan di dalam RAPBN ke depan, itu sebesar sekitar 71 triliun. Nah, teknisnya nanti akan dibahas lebih detail lagi. Artinya apakah nanti akan turun di nominal 7.000? Ya, tentu setiap daerah akan berbeda, tapi teknis akan dibahas ke depan. Oke, Bang Riza, anggaran program makan bergizi gratis didiskusikan antara timnya Pak Prabowo dengan pakar ekonomi yang akhirnya keluar ke publik. Artinya memang ada pertimbangan ya, menurunkan dari 15.000 ke 7.500. Kan nggak mungkin itu kalau misalnya nggak keluar, kalau nggak ada diskusi dengan pakar ekonomi itu. Jadi yang pertama, sekali lagi ya, tadi itu kan disampaikan oleh Pak Menko, alokasi anggaran gelondongan yang disebut. Betul, 71 Jadi pemerintah triliun. sekarang menganggarkan untuk ke depan 71 triliun. 71 triliun ini belum diputuskan, tadi jelaskan berapa anak, berapa santri, berapa ibu hamil. Kemudian juga satuannya belum diputuskan, masih sedang dalam pembahasan. Tadi dijelaskan sekilas, setiap daerah tentu berbeda ya daya belinya, harga jual dan sebagainya. Jadi sabarlah sebentar, masih banyak waktu ya kan untuk mendiskusikan di dalam proses. Berarti memang sudah ada diskusi ya dengan beberapa pakar ekonomi untuk menurunkan dari 15.000 itu. Ini bukan soal turun atau soal naik, ini kemampuan anggaran kita ke depan dianggarkan oleh pemerintah sekarang adalah 71 triliun. Kemudian nanti kita disusulkan 71 ini berapa satuannya per anak. Ya, dalam kan, sebulan itu berapa hari. Berarti kan nggak 15.000 bisa dong. Gizinya apa? Ya tergantung. Bisa satu daerah mungkin malah lebih, di daerah lain masa kurang, tergantung kan tergantung daerah masing-masing. Tergantung selama satu bulan ini berapa hari, kemudian nanti santri berapa, pelajar berapa, ibu hamil berapa, nanti kan dalam hitungan. Nanti semua ini dalam hitungan angka yang pasti apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo pesannya adalah satu ya agar makanan itu mencukupi gizi yang baik. Itu poinnya. Jadi mau mahal kalau nggak bergizi nggak ada artinya. Mau banyak nggak bergizi nggak ada artinya. Itu gizi yang cukup. Kedua, dioptimalkan sebanyak mungkin. Jadi kalau mahal cakupannya tidak luas, ya juga tidak banyak bermanfaat. Jadi penting. Dua hal yang disampaikan oleh Pak Prabowo sebagai presiden terpilih adalah sekali lagi makan bergizi gratis itu agar memenuhi kecukupan gizi yang baik, yang sehat tentu. Jadi, kedua, sebanyak mungkin cakupan luasannya. Kalau mau sebanyak mungkin berarti di bawah 15.000 kan? Ya tidak mesti begitu, berarti sesuaikan dong. Kalau harga tentu disesuaikan daerah, sesuai gizi dan menunya. Sekali lagi kita tunggu Mbak Nana. Oke, saya mau ke Mas Joko dulu. Mas Joko, ini menterinya Pak Jokowi sudah pada berkomentar soal anggaran makan bergizi gratis, artinya di kabinetnya Pak Jokowi sudah pada didiskusikan ya soal ini? Ya kalau didiskusikan ini kan personal juga mendiskusikan, semua membahas kan Mbak. Karena bagaimanapun juga apa sih sebenarnya tujuan dari makan siang gratis ini? Ini adalah memberikan asupan gizi kepada anak-anak Indonesia agar terjadi revolusi alam pikiran melalui asupan gizi. Caranya seperti apa, bentuknya seperti apa, seperti yang dikatakan Bang Risa tadi, bahwa apa yang disampaikan Pak Prabowo itu tegas, makanan itu mencukupi gizi, tidak perlu mahal, sehingga bisa dioptimalkan kepada seluruh masyarakat. Oke, kalau dari kajiannya KSP bisa nggak itu di bawah 15.000 memenuhi pesannya Pak Prabowo tadi? Makanya saya tanya dulu ke Mbak Nana, cara pandang kita itu selalu melihat cara pandang orang kota. Cara pandang kita selalu melihat cara pandang gaya hidup kita. Padahal untuk memenuhi makanan bergizi itu tidak selalu mahal. Oke, jadi saya ambilkan contoh, misalnya begini, saya tanya balik ke Mbak Nana.
Kalau Mbak Nana menurut Mbak Nana yang dibutuhkan masyarakat Indonesia, anak-anak Indonesia hari ini apa sih terkait masalah gizi? Cuman 2, Mbak. Apa? Masalah protein dan kalsium. Oke. Protein dan kalsium ini tidak selalu mahal. Selalu yang dibicarakan orang hari ini kan masalah pemenuhan kalsium itu melalui pemenuhan susu. Padahal Indonesia ini bukan produsen susu, dia harus impor. Indonesia punya kearifan lokal terhadap tanamannya yang luar biasa yang tidak pernah orang tahu. Itu namanya daun kelor. Oke, jadi Daun kelor itu enggak, jangan maksud saya jangan di framing. Artinya saya hanya mau memberikan contoh. Bisa alternatif maksudnya. Banyak alternatif dari kearifan tradisi lokal kita yang bisa memenuhi kebutuhan gizi, hanya tinggal bagaimana pemahaman masyarakat dan kreativitas masyarakat dibantu oleh negara mampu mendorong pemenuhan gizi ini. Oke, kalau proteinnya dari mana? Lah kalau protein saya sekarang tanya Mbak Nana, kalau Mbak Nana punya anak saya kasih salmon sama ikan teri, pilih mana? Ya pilih salmon dong. Salah. Oh ya, pilih ikan teri itu konsumsi ikan teri itu gizi proteinnya lebih tinggi. Itu kalau nggak salah tinggi. Saya punya catatannya 32,5 gram per 100 gram. Berarti, sementara salmon itu cuma 21,6 gram. Atau mungkin ikan kembung bisa. Ya apapun artinya kan gini. Artinya gini. Yang tapi masalah makan nggak bisa beli ikan salmon juga sih Mas Joko. Iya, lah, tapi kan maksud saya begini Mbak. Artinya bahwa framing kita seolah-olah bahwa makan siang gratis ini itu masalah keterbatasan anggaran dan segala macam. Nanti dulu, masyarakat kita ini memiliki kearifan tradisi lokal sendiri, hanya tinggal bagaimana negara campur tangan untuk mendorong pemenuhan gizi ini. Gitu loh Mbak. Jadi jangan 15.000, 7,5 sekian itu selalu diperdebatkan, bukan di situ, tapi bagaimana ini makan siang gratis ini menjadi momentum kita, momentum negara untuk mendidik, memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana kita mengangkat anak-anak kita untuk memiliki revolusi alam pikiran melalui asupan gizi yang bergizi. Betul Bang? Saya mau... Janjinya makan siang loh, bukan informasi loh. Iya. Loh, iya. Gini, maksud saya gini. Bukan edukasi loh. Sorry. Ada dua. Yang pertama informasi, kita bisa memberikan edukasi. Yang kedua kita bisa memberikan asupan melalui makan siang. Konkret aja, 7.500 dapat apa di daerah mana? Lo sebut aja yang bergizi. Ayo sebut satu porsi. Kalau saya simpel aja Bang. Sebut aja di daerah mana 7.500 bergizi kenyang. Di daerah mana? Berapa? Isinya apa? Sekarang kita nggak usah ngomong teri 200 gram. Nggak ngomong begitu aja. Nah ini kan artinya sedang mengeles. Ini lagi ngeles. Enggak dong ngeles. Maksudnya gini, kita dari PDI Perjuangan, kami nggak ada masalah dengan makan programnya siang ya. gratis. Kita makan pagi, siang, malam gratis kalau perlu. Kalau anggarannya ada, ya kan? Kalau anggarannya ada, kalau planningnya betul-betul diatur dengan baik, ya kan itu jadi masalah. Sekarang kan kita lihat dari argumentasi yang tadi disampaikan, kita bicara visi misinya, janji kampanye. Sorry, nggak sesimpel ini saja Mbak Nana. TKN dulu kan. Anda kasihkan 7.500 kepada ibu, itu bisa memberikan anaknya makanan berupa 1 telur, nasi dan sayuran yang padat kalsium. Sesimpel itu. Karena perspektifnya Bang Ciko adalah perspektif makan siang gratis itu disediakan oleh supplier. Perspektifnya Bang Ciko adalah ada pihak ketiga yang memberikan makan siang gratis. Tapi ada kemampuan oleh orang tua dengan harga murah. Janjinya TKN nggak seperti itu kok. Mekanismenya berarti lu kan dari TKN dong. Makan siang gratis ini kan metode polanya kan banyak hal. Saya tanya dulu ke yang punya program. Yang punya program deh Bang. Sorry, enggak. Tunggu. Saya ini mendebat apa yang disampaikan oleh Joko, bukan mendebat apa yang disampaikan oleh Anissa. Jadi artinya tadi ini kan melenceng. Loh kok melenceng? Itu melenceng. Kita sama-sama nggak tahu caranya seperti apa. Justru gini bos, lo nggak di TKN. Loh memang nggak di TKN. Denger dulu, makanya denger dulu. Gue di TPN. Jadi waktu ada perdebatan antara TKN dan TPN soal makan siang gratis, yang kita sampaikan adalah yang Anda sampaikan. Itu loh maksud gue. Berikan aja ya bahwa kita berikan kepada orang tua itu. Ya. Nah itu bukan yang menjadi programnya TKN Prabowo, Gibran, Om Joko. Itu loh maksud gue. Jadi saya mau tanya nih ke jadi maksud gue, lo nggak salah. Tapi bukan itu visi misinya Prabowo Gibran waktu gimana, itu. Jadi yang punya program gimana? Emang begitu, bisa akan diputer memberikan ulang makan semua. siang gratis atau ya itu tadi bisa diberikan kepada orang tuanya. Jadi tiba saat tiba akal soalnya ini Joko. Bicara yang prinsip dulu ya, bicara yang prinsip dulu. Yang prinsip itu yang ada di kepala Pak Prabowo adalah kalau ingin membangun bangsa itu membangun sumber daya manusia. Oke, ya. Langsung aja membangun sumber daya manusianya di antaranya adalah
memiliki asupan nutrisi kalsium gizi yang baik. Betul. Siapa yang paling utama? Ya tentu tadi ibu hamil, balita, anak pelajar, santri. Ya kalau idealnya semua sampai yang terus, tapi kan kita punya anggaran terbatas. Itu dulu prinsipnya. Lalu kemudian disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Sekali lagi ujung-ujungnya sejauh mana negara, pemerintah mampu menganggarkan. Dari anggaran yang ada umpamanya. Ya. Sebelumnya kan dianggarkan harapannya bisa 400. lebih. Harapannya. Tapi sementara 71. kan sekarang kepemimpinan Pak Jokowi, itu kan di bawah Pak Jokowi, Ibu Sri Mulyani, sementara ini dianggarkan 70, kami hormati. Ini artinya justru Pak Prabowo, Pak Jokowi sudah ikut terlibat, membantu untuk ke depan ikut menganggarkan. Kan bisa saja tidak menganggarkan. Bisa saja tidak menganggarkan. Ini sesuatu yang baik. Presiden sebelumnya ikut menganggarkan untuk ke depan bagi program pemimpin ke depan. Jadi, berapa anggarannya? Ya sementara kita hormati, kita hargai, dianggarkan sampai hari ini. Sekali itu juga belum mekanismenya akan diberikan makan siang gratis atau bisa disalurkan ke orang tuanya itu dulu. Mekanismenya ini dalam proses diskusi, perdebatan, dialog. Silakanlah termasuk forum ini menyampaikan. Boleh mengkritik, boleh memberi saran, justru diskusi memang banyak hal. Ada yang menyarankan diserahkan kepada komite sekolah, ya kan? Itu dipertimbangkan ya? Ya tentu semua dipertimbangkan. Ada yang menyarankan diserahin saja sama ibu masing-masing. Nanti ibu anak-anaknya bawa masing-masing dari rumah, makan sama-sama, itu juga silahkan. Sama kayak bansos itu berarti? usul orang. Ada juga yang mengusulkan dikoordinasikan seperti catering begitu, kemudian sama makannya, sama menunya, sama bobot, gizi, semua sama, makan bersama. Jadi semua ini semua dalam diskusi, dialog, silakan masih ada waktu yang cukup, kita memperkaya, memberikan masukan pencerahan agar program makan siang gratis atau gizi gratis ini dapat diimplementasikan dengan baik. Berarti opsi untuk memberikan ke orang tua dan ke komite sekolah itu dipertimbangkan. Ya semua masukan dipertimbangkan. Sementara ini kan ada yang dipersiapkan dengan dapur umum dan sebagainya. Silakanlah. Semua masukan silakan disampaikan kepada pemerintah. Oke, saya mau ke Bang Faisal ya. Mas Faisal, dari 71 triliun ini apakah bisa mencakup kebutuhan gizi dan persebaran penerima manfaatnya? Apakah semua daerah bisa mendapatkan atau hanya beberapa saja kalau 71 triliun? Jelas perlu ada prioritas. Kualitas harus nomor satu. Kalau karena bergizi kan, kalau kualitas nomor satu berarti ada trade off dengan kuantitas tentu saja. Tapi saya sepakat satu hal bahwa perspektifnya nggak bisa dilihat dari di kota di Jakarta saja. Artinya bisa jadi kurang dari 15.000. Saya nggak bilang 7.500 ya. Kurang tapi dari 15.000. Bisa jadi kurang dari 15.000 di beberapa daerah-daerah tertentu dengan syarat yang macam-macam, termasuk kalau dia pakai kearifan lokal atau sumber daya lokal bukan dari luar ya. Tapi bisa juga dong kalau dengan perspektif itu juga bisa jadi tidak cukup 15.000. Papua 20.000 belum tentu cukup ya kan. Jadi hal yang sama juga. Jadi kita melihat perbedaan dari bukan hanya biaya hidup ya, tapi purchasing power parity, ketersediaan SDA dari masing-masing daerah. Nah jadi kalau berbicara itu satu hal bisa jadi memang beda ya. Lalu juga masalah eksekusinya juga beda. Tadi bisa kan lewat orang tua juga bisa. Dan beberapa juga yang dipertimbangkan juga bahwa anggaran segitu bukan cuma makannya aja, tapi juga untuk delivery. Kalau nanti mau pakai aplikasi di beberapa daerah, ongkos aplikasi, nah itu kan belum lagi untung ya. Nah jadi dilihat semuanya gitu, bukan hanya dari anggaran untuk makanannya aja. Oke, gitu, jadi kalau menurut Mas Faisal, analisisnya Mas Faisal dari 71 triliun ini yang ideal memang dikurangi angkanya sehingga bisa lebih merata atau bagaimana? Atau hanya daerah-daerah tertentu aja? Dikurangi begini, kalau di Cina itu sudah jelas bahwa yang dipilih itu adalah daerah pedesaan, daerah pedesaan dan pada sekolah-sekolah tertentu. Jadi sehingga nggak semuanya ya? Nggak semuanya. Jadi misalkan dia kan dari 2011 ya. Nah jadi itu dia bisa mengcover misalkan 84% dari total daerah pedesaan atau sekolah yang ada di pedesaan, atau 42% dari total siswa yang ada di pedesaan di Cina. Nah itu contoh suksesnya Cina ya. Saya nggak kasih contoh India karena kalau di India sendiri ada beberapa kritik tadi ya yang dikasih contoh itu misalkan, nah ini juga yang perlu diperhatikan ya, masalah food safety, keamanannya, memastikan bahwa dia betul-betul segar, tidak basi, karena di India itu ada kasus beberapa puluh yang keracunan makanan. Nah ini kan juga harus hati-hati nih karena bisa menjadi presiden buruk kalau seandainya itu betul-betul terjadi, harus dijaga gitu. Jadi ya, monefnya juga harus diperhatikan gitu. Oke, tapi 71 triliun bisa ya untuk 5 hari ya?
Oh bisa, tergantung tadi maksudnya penyesuaian dari sisi kuantitas dan jangan lupa pemilihan daerah. Nah kalau menyasar pada daerah kemiskinan, kantong-kantong stunting, berarti kan daerah-daerah pedesaan dan juga yang remote. Nah tapi perlu diperhatikan juga, justru daerah-daerah yang miskin, yang remote ini, ongkos delivery Betul, lebih mahal. lebih mahal. Nah itu dia. Oke, saya akan tunjukkan bersama berapa sih jumlah murid seluruh Indonesia ini yang mau di cover. Kalau Menteri Perekonomian Pak Erlangga Hartarto kemarin menyebutkan ada sekitar 70 anak ya yang akan di cover makan bergizi gratis. 70 juta. 70 juta anak yang akan di cover karena termasuk balita 0 sampai 5 tahun. Tapi kalau data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek atau Kemendikbudristek, sumbernya Kemendikbudristek, jumlah murid di Indonesia menurut tingkat pendidikan ini SD ada 24 juta siswa, SMP ada 9.970.000, SMA ada 5.317.000, SMK ada di 5.080, TK 3.735 dan kelompok bermain atau playgroup gitu ya di 2.436. Sehingga totalnya ada 53,14 juta murid yang ada di Indonesia. Ini baru tahun semester 2023 sampai 2024 semester ganjil. Kita nggak tahu kalau yang ke depan akan bertambah tentu saja ya jumlah siswanya. Ini bagaimana Bang? Kalau dengan anggaran 71 triliun, bagaimana mengcovernya kalau tidak merata? Ini kan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial. Begini Nana, semua program itu ada prioritas. Ya. Kalau semua dikasih makan ya nggak akan cukup. Jangankan 450, 1000 triliun nggak akan cukup. Jadi ada prioritas. Tadi prioritasnya apa? Tadi dua tadi sudah kuncinya yang Pak Prabowo sampaikan. Beri makan bergizi yang memenuhi syarat gizi yang cukup, yang baik lah kira-kira. Kedua, cakupannya seoptimal mungkin. Nah iya. Nah, jadi itu bergantung pada anggaran. Gimana tuh cakupan seoptimal mungkin tuh? Seoptimal mungkin itu pertama disesuaikan dengan berapa harga-harga setiap daerah. Dari Sabang sampai Merauke harga satuannya, harga beras saja berbeda. Apalagi harga telur, harga daging, harga ikan dan seterusnya. Jadi nanti akan tadi Mas Joko sudah ada kearifan lokal. Itu masalah harga, masalah sumber makanan. Ikan di Ambon jauh lebih murah daripada di Jakarta dan sebagainya. Kemudian juga tadi anak-anak ya tidak. Kalau belum bisa mengcover semua anak-anak yang 53 juta Mas Faisal tadi kemudian ya? itu belum santri loh, masih ada santri, belum ibu berarti hamil. Berarti ke daerah-daerah pedesaan yang tertinggal gitu. Betul. Nah, kan tapi delivery-nya kan lebih mahal. Tapi kan tadi disampaikan oleh Pak Prabowo, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, luasannya sebaik mungkin. Itu artinya nanti dengan anggaran yang ada, dengan gizi yang cukup, berapa besar cakupan luasnya. Kemudian kriteria mana saja yang menjadi prioritas. Pelajar dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Golden moment itu 0 sampai 2 tahun. Ya itu juga, kemudian bahkan sampai balita, ibu hamil, nanti dihitunglah semua mana yang lebih dibutuhkan, mana yang punya daya beli. Kalau orang tua punya daya beli yang cukup, ya mungkin tidak perlu lagi diberi bantuan. Anak-anak yang cukup mungkin tidak perlu mendapat. Jadi nanti prinsipnya akan adalah anak-anak kita agar ke depan cerdas, menjadi manusia-manusia yang baik. Jadi 71 triliun kalau menurut timnya Prabowo kurang dong? Ya tentu kita memahami anggaran sebesar itu jauh dari cukup ya. Kalau pertanyaan kurang ya pasti kurang. Ya kan? Kurang. Tapi sekali lagi kita kan mengerti, memahami, justru kami mengapresiasi. Justru di periode Pak Jokowi di akhir ikut memberikan kontribusinya. Tidak semua presiden bisa tuh menambah anggaran? Tidak semua presiden di kepemimpinan mau nih menganggarkan bagi presiden berikutnya. Nah itu kami berterima kasih Pak Jokowi terlibat aktif, membantu bahkan menganggarkan program yang dikampanyekan oleh Pak Prabowo. Jadi masuknya Mas Tommy bisa nggak nambahin? Ya hadirnya Mas Tommy ini bukan soal menambahkan atau mengurangi. Hadirnya Mas Tommy ini adalah proses transisi ini menjadi baik, terutama masalah keuangan. Kemudian masuknya Mas Tommy di dalam ini ikut terlibat aktif, mendengar, merasakan, memutuskan, mengambil kebijakan, terlibat diskusi, dialog dan sebagainya. Masuknya Mas Tommy ini memastikan semua program-program Prabowo ke depan dapat dialokasi dananya sesuai dengan kemampuan kita. Baik Bang Ciko, tadi diakui ya oleh Bang Riza bahwa memang anggaran 71 triliun itu kurang. Nah kalau memang anggaran 71 triliun untuk makan bergizi gratis itu kurang, apakah bisa dikurangi dari proyek pembangunan IKN, anggaran proyek pembangunan IKN?
kalau memang itu yang menjadi prioritas ya. Ngapain bawa IKN? Kan prioritasnya berbeda. Gini, kalau kurang pasti kan nggak bisa disulap untuk nambah. Iya. Artinya harus mengurangi yang lain untuk menambah ke situ. Ya itu kan bisa salah satunya mungkin IKN. IKN ini kan sebenarnya kami dari PD Perjuangan termasuk yang setuju pembangunan IKN. Tentunya ini adalah cita-cita Bung Karno, ya kan, membangun ibu kota di Kalimantan, di tengah-tengah kepulauan Indonesia, arsipelago kita. Tetapi pada prinsipnya kan tidak harus begitu diburu-buru. Gitu. Untuk apa diburu-buru? Jangan-jangan hanya untuk mengglorifikasi satu sosok saja, kan itu yang juga kita hindari ya, termasuk juga memaksakan perayaan 17 Agustus misalnya. Ya. Jadi artinya kita nggak ada masalah. Kami dari PD Perjuangan ketika bicara soal 70 triliun, kami juga tidak cawe-cawe, kami tidak berusaha mensabotase itu. Artinya apa? Kita tahu fatsun bahwa ada presiden terpilih yang mempunyai visi dan misi, kita beri kesempatan untuk realisasikan programnya. Tapi kita akan terus mengawasi nih. Dan akan mengkritisi, dan akan sangat keras mengkritisi, dan sangat kuat mengawasinya, pengawasannya. Dalam artian bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk kebaikan rakyat ke depannya. Tetapi kembali lagi itu tadi, pertanyaannya kan saya balik aja, bahwa kalau ada satu yang mau dinaikkan kan harus ada yang diturunin. Jadi dituruninnya kan juga bukan diturunin 100 miliar, 200 miliar, perlu puluhan triliun. Betul, ya kan? betul. Bahkan kalau mau mencapai target yang 400 triliun itu, yang kira-kira anggaran apa yang bisa dikorbankan? Ya mungkin salah satunya IKN. Mungkin salah satunya IKN. Artinya IKN yang tadinya ditargetkan 2 tahun selesai, ya bisa lebih mundur. Oke, untuk tadi ya, memprioritaskan program makan bergizi gratis. Mas Joko, Mas Joko ngadep ke sini dong. Mas Joko, jadi anggaran makan bergizi gratis ini harus lebih diprioritaskan. Ya percaya sih loh. Posnya yang bisa diambil tuh dari proyek pembangunan IKN, karena kan itu infrastruktur. Ini program makan bergizi gratis kan untuk kecerdasan bangsa. Gimana? Apa pertanyaannya? Ya itu tadi, mungkin nggak itu dikuranginnya dari proyek pembangunan IKN. Sekali lagi itu kan nantinya menjadi kewenangan dari presiden terpilih untuk melaksanakan program-program berikutnya kan begitu. Menyusun APBN berikutnya untuk dilaksanakan di tahun 2025. Maka segala hal itu dimungkinkan. Tetapi yang harus saya jelaskan begini Mbak, ini kan selalu tentang IKN ini kan selalu banyak persepsi yang salah kan. Persepsi bahwa misal ini saya ada catatannya Mbak, sebenarnya anggaran IKN untuk membuat IKN yang dianggarkan sampai 2045 itu adalah 466 triliun. Itu bisa melalui 3 pos. Pos APBN, pos skema KPBU atau swasta, dan pos melalui BUMN. Saat ini Mbak, pos dari APBN itu kan 89,4 T. Itu sudah dipakai kurang lebih sekitar 74 sisa 10-an. Sekitar 15 T. 15 triliun itu untuk makan bergizi gratis kan besar. Ya apapun kalau mau dialokasikan. Itu kan bisa aja Pak Prabowo nanti presiden terpilih mau menggunakan skemanya untuk IKN bagaimana itu kan terserah beliau. Apapun bisa kok dilakukan hari ini kok begitu. Tetapi sekali lagi saya percaya bahwa apapun yang sudah baik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam bentuk komunikasi yang baik dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto itu akan dilanjutkan hal-hal yang baik untuk kemajuan bangsa Indonesia. Pertanyaan saya simpel aja sih Bang Riza, kalau memang beban neraca keuangan kita berat begitu ya, yang akan diprioritaskan IKN atau makan bergizi gratis? Ya dua-duanya kan menjadi penting dan prioritas. Tidak bisa dibilang. Tapi kan harus ada yang diprioritaskan nih. Iya betul. Dua-duanya menjadi prioritas. Ada prioritas pembangunan jangka panjang yaitu IKN. Ada prioritas pembangunan sumber daya yaitu makan gizi bergratis. Nanti disesuaikan lah mana yang menjadi prioritas. Tentu dilihat situasinya berapa anggaran APBN ke depan ya. PAD-nya berapa dan sebagainya, uang masuk dan sebagainya. Jadi saya kira sekali lagi kami berterima kasih kepada Pak Jokowi dan menteri-menteri yang telah ikut membantu, terlibat aktif menganggarkan salah satu program yang dikampanyekan oleh Prabowo Gibran, diantaranya makan gizi gratis. Meskipun nggak dijawab, tapi Mas Faisal saya ingin Anda menganalisa ya, karena angka tidak pernah bohong nih. Jadi kalau misalnya kondisi keuangan kita sulit, APBN kita berat begitu ya, mana yang harusnya diprioritaskan? Karena kan nggak mungkin dua-duanya tercapai. Sangat mungkin IKN menurut saya. Sebetulnya jadi sangat mungkin IKN ya? Sangat mungkin IKN yang kemudian direalokasi untuk ke makan siang gratis. Karena begini, sebetulnya kan ada 3 ya. Pertama, kalau memang dibutuhkan itu realokasi anggaran dari anggaran pos-pos yang lain. Yang kedua, penerimaannya dinaikkan. Ya. Yang ketiga, nambah utang. Penerimaan dinaikkan berarti pajak meningkat. Begitu ya. Tapi untuk dua opsi ini, satu dari sisi penerimaan kayaknya agak susah. Karena
PPN aja barusan Bu Sri Mulyani bilang bahwa anjlok ini sekarang. Ya, ekonomi lagi kurang baik, indikatornya PPN udah turun. Jadi kayaknya kalau dari penerimaan agak susah dorongnya. Akan bisa bahaya bagi ekonomi juga. Lalu yang kedua, melebarkan defisit, nambah utang. Padahal jatuh tempo utang 2025 itu udah besar sekali. Jadi ini juga susah ya, kita beban utang sudah terlalu besar. Nah, berarti adalah realokasi. Realokasi bisa dari anggaran pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Tapi jangan lupa pendidikan walaupun 665 triliun, tapi banyak yang masih belum terbiayai dengan baik. Jadi seperti guru honorer dan lain-lain. Jadi susah kayaknya pendidikan. Perlindungan sosial sudah ada BPJS dan lain-lain yang harus tetap jalan. Begitu. Satu-satunya yang less urgent adalah IKN. IKN, oke. Jadi yang paling mungkin adalah IKN karena itu pembangunan infrastruktur. Nah itu nanti akan berat tuh Pak Jokowi dengan Pak Prabowo berunding. Kira-kira mau berkurangnya berapa begitu ya untuk memprioritaskan program makan bergizi gratis. Saya akan tanya setelah ini kepada teman-teman mahasiswa bagaimana mereka melihat manuver-manuver ini bahwa Pak Prabowo memasukkan orang dalamnya ke dalam kabinetnya Pak Jokowi dan soal makan bergizi gratis ini bagaimana nih mereka melihatnya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.